Berkebun durian adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena buah durian adalah buah yang unik yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan oleh masyarakat dari mancanegara. Si raja buah ini atau buah dengan cita rasa yang unik ini mempunyai penggemar fanatik tersendiri. Dari sisi ekonomi, harga per kilogram atau harga per buah cukup mahal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadikan buah durian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk kita berkebun durian. Salam ketahanan pangan untuk sahabat tani Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saung Tirta Langgeng, Unjul, Pandeglang, Banten. Ini tim saya nih, Mr. Endang. Halo Mr. Endang. Kita mau mupuk POC teman-teman. Jadi jadwal kita, tunggu mas, jadwal kita sore ini POC ya, pupuk organik cair. Ini kalau untuk POC memang saya tidak memakai kimia teman-teman, karena kita tahu bahwa bakteri atau mikroorganisme kalau kita campur dengan senyawa kimia ini bisa bermasalah ya, karena kita kasat mata nggak tahu, kita berjaga-jaga. Ini kita akan POC, ini sementara kita akan tambahin trichoderma lah ya, dan Bacillus sp. Jadi trichoderma ini salah satu fungsinya adalah pembenah tanah, kemudian juga menjaga pertumbuhan tanaman, terutama akar dari pembusukan akar dan jamur. Jadi menjaga sekitar perakaran kita. Bakteri-bakteri ini adalah bersifat baik ya, menekan patogen ya. Kita campurkan 200 liter untuk sepertiga aja Mas Endang. Ya sepertiga ya, kira-kira aja. Aktifin dulu ya. Ini sehingga saya itu Mr. Udin. Ya, Mr. Endang kan POC. Jadi campurannya kita adalah pakai trichoderma, kemudian nanti saya juga tambahkan juga untuk sepertiga Mas Endang, campur diaduk aja. Ini nggak boleh terlalu panas ya teman-teman ya. Kita aduk dulu lah, kita aduk dulu. Nanti kita tambahkan juga POC kita yang sudah jadi ya. Jadi kita khusus memang sore ini kita mupuk POC. Saya bisa tambahkan untuk trichoderma ya sebagai agen hayati, karena cuaca yang ekstrim hujan terus, untuk menjaga kesuburan tanah kita teman-teman. Nah, kita melakukan campuran dulu. Jadi saya biasa mix dulu, tapi untuk agen hayati ini ya seperti POC yang di dalamnya saya adalah menggunakan decomposer E4, Lactobacillus dan Saccharomyces sebagai bakteri-bakteri bagus untuk penekan patogen. Saya juga menambahkan trichoderma nih teman-teman. Kalau E4 itu nggak ada trichodermanya. Jadi aduk dulu mas, kira-kira 10 menit lah agar aktif dulu untuk trichodermanya. Baru nanti kita tambahkan ya, ternyata saya akan tambahkan asam humat. 2 minggu sekali saya kimia, 2 minggu sekali saya menggunakan POC teman-teman. Nah ini kita mencampur untuk trichodermanya. Nanti kita akan tambahkan juga untuk POC-nya yang kita fermentasi sendiri. Ya, kita akan manen POC kita juga teman-teman. Jadi kita punya pupuk organik cair yang saya fermentasi dari kohe kambing dan molasses setelah E4. Jadi ini Mas Endang mau manen ini. Ambil untuk 200 liter untuk 1:10 sama ambil 20 literan aja Mas Endang. Ya diaduk dulu ya. Proses saya ini kalau orang pakai 3 minggu sampai 3 bulan teman-teman. Diaduk dulu. Baunya udah nggak bau kan Mas Endang? Baunya udah bau gula ya teman-temannya. Kalau udah jadi itu nggak bau kan? Ya. Jadi bedanya kalau POC udah jadi teman-teman, baunya tuh sedikit manis ya, karena pakai molase ya. Tapi kalau belum jadi baunya bau kohe kambing. Ya. Ini saya campurkan tadi trichoderma sama POC saya sebagai pembenah tanah ya teman-teman ya. Ambil 20 literan lah mas. Ya 20 literan. Ya jadi agen hayati atau biostimulan ini yang kita bikin tersendiri. Ya fungsinya adalah ini bakterinya Lactobacillus sama Saccharomyces ya teman-teman ya, untuk menekan bakteri patogen di dalam tanah. Kita kan tidak tahu ya di dalam tanah itu isinya apa aja. Ini menghindari jamur dan sekaligus penyubur tanah. Karena umur 1 tahun saya tidak memakai kohe kambing dulu, jadi saya pakai POC dulu. Ya cukup Mas Endang.
kita akan campur ke dalam tong yang tadi ya. Lanjut ya teman-teman, tadi Mas Endang udah ngambil ini untuk POC kita yang saya fermentasi hampir 3 bulan di dalam tong. Nah ini kisaran 20-22 liter lah ya. Kita campur di drum yang berisi 200 liter yang kita campur Trichoderma tadi ya, dan Lactobacillus. Campur Mas Endang. Ya, ini cara kami memupuk POC ya. Jadi aduk. Untuk 200 liter, drum saya 200 liter, saya tambahkan 1:10, jadi kisaran 20 liter ya. Kalau Mas Endang kayak tadinya sekitar 10-an, 20-an, 22 liter itu ya, lebih dikit lah. Tambahkan juga asam humat Mas Endang. Ini asam humat ya, 300 gram. Jadi memang kalau bakteri dengan asam humat nggak apa-apa teman-teman. Asam humat kan dari batu bara muda ya, kita campurkan ya untuk pembenah tanah. Jadi agak riskan kita memakai kimia terus menerus ya teman-teman. Jadi kalau saya memang mentargetkan, menjadwalkan umpamanya 1 minggu ini kimia makro dan mikro, kemudian 2 minggu sebelumnya adalah saya POC dengan fermentasi yang kita bikin dari koi kambing dan E4 serta molase. Cara buatnya lihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian 2 minggu selanjutnya saya memakai kimia lagi, jadi kesuburan tanah terjaga ya, kesuburan tanah terjaga. Hasilnya seperti apa? Ini contoh saja nih, ini contohnya nih. Jadi daunnya subur, hijau pekat, tebal, dan tubuh selalu bermunculan. Ini karena pemupukan kita yang terschedule ya teman-teman ya. Contoh ini bawor teman-teman, tapi trubusnya sangat luar biasa. Daunnya juga hitam pekat ya, sehat, lebar, panjang dan tebal. Nih contoh dilihat ya, sangat subur. Ini karena kombinasi antara POC dan juga kimia. Saya perlu memakai organik ya untuk pembenah tanah karena kondisinya biar tanah kita tetap tersubur. Jadi untuk sebagai struktur pembenakannya tetap terjaga lah, ada mikroorganisme atau bakteri yang baik ya, yang bisa menekan bakteri-bakteri patogen di dalam tanah. Ini tim saya nih. Sudah ya? Kalau sudah, kita implementasi teman-teman. Untuk satu pokok saya menggunakan 5 liter ya, untuk satu pohon saya kasih untuk proses kocor 5 liter. Kita lihat aplikasinya. Ini aplikasinya teman-teman. Jadi ini Mas Udin nih lagi ngocor aja. Kita kocor di bawah tajuk ya. Untuk satu pohon ini saya pakai 5 liter teman-teman. 5 liter POC ya. Tadi dari pupuk organik cair kita, dari fermentasi koi kambing yang kita campur dengan asam humat dan juga Trichoderma dan Saccharomyces ya, untuk bakteri pengurainya. Saya juga Mas Endang lagi aplikasi ya teman-teman. Dosis 5 liter untuk satu pokok ya, 5 liter dari pupuk organik cair kita. Tujuannya adalah melakukan pembenahan struktur tanah, kemudian juga menekan bakteri-bakteri patogen ya yang kita tidak tahu, serta menyuburkan tanah karena memang dia bekerja dengan konsep menjaga kita dari pembusukan bakteri-bakteri patogen. Alpokat 2 gayung atau 3 gayung nggak apa-apa Mas Endang. Ya, ini. Ya, demikian teman-teman. Aktiviti kita sore hari ini adalah aplikasi pupuk organik cair dengan tambahan asam humat dan bakteri Trichoderma. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.